Sekarang saya tanya Pak, Taman Eden menurut Bapak di mana? Itu Mana dulu. mana kami tahu, kami nggak mengenal Taman Eden. Terus apa? Kalian yang mengenal Taman Eden, maka saya bertanya. Terus di ajaran Bapak mengenal apa? Saya tahu Pak, Iya, Taman Eden itu di mana? di surga. Nanti kita sudah di surga. Di mana yang sekarang Taman Eden? Surga apa di dunia? Nanti sudah di surga. Nanti kita kita bisa Ngapain dapat. nanti, orang aku nanya kok sekarang, kok nanti pula? Enggak aja. Taman Eden di mana? Posisinya di dunia apa di surga? Itu misteri Allah. Ya udah, waktu makan buah itu Pak, jangan dipaksa lagi. 2 ayat. Sekarang pertanyaan, mati atau tidak? Adam dan Hawa. Saya bilang mati secara apa dulu? Kok mati secara apa? Matilah, apa lagi? Mati semua kan? Bukankah di ajaran Bapak? Mati ya oke. matilah. Jadi Oke, apa? Bapak. Dari mana Bapak mau mengatakan definisi mati rohani itu dari mana dapatnya? Jangan ngarang-ngarang Pak, mati rohani. Dari Kan mana Bapak dapat? Bapak bilang tadi mati ya, mati. Semua mati. Bukan ya? saya yang mengatakan, Tuhan yang mengatakan Oke. mati. Mati, oke mati. Berarti apakah ada janji? Berarti seakan-akan Allah ini jahat dong kalau begitu. Loh, sekarang ada 2. Nah, ketika Sekarang iblis, seakan-akan ini Allah jahat. oke, Benar? di kejadian 34, iblis Benar merayunya seakan-akan Hawa. Allah ini jahat. Tunggu dulu, loh itu konsekuensi, itu perintah. Konsekuensinya jangan kau makan, itu larangan. Kalau kau makan kau mati. Itu konsekuensinya, sanksinya. Makanya jangan berusaha, jangan dimakan. Tetapi iblis menggodanya dengan cara apa? Kau makan aja, sekali-kali kau tidak akan mati, kata iblis. Kau nggak akan mati, kata iblis. Kau makan aja buah itu, kata iblis. Itu godaan iblis yang menyerupai ular kepada Hawa. Kau nggak akan mati, Hawa. Kau makan aja buah itu, nggak akan mati kau. Nah, sekarang saya pertanyaannya, apakah Adam dan Hawa itu mati atau tidak? Nggak ada. Iblis pun nggak mengatakan mati rohani. Kau mati rohani nggak ada. Kau nggak akan mati. Mati-matilah Pak. Jangan ditambah-tambah lagi. Oke. Bapak bilang tadi konsekuensi. Oke, kita bahas konsekuensi ya. Kan ada dosa harus mati. Nah, manusia ada konsekuensinya kalau dia berbuat dosa. Maka Yesus menjadi konsekuensi. Nggak ada urusan ke Yesus dulu Pak. Ini masalah Anda. itulah, Pak. Jangan dulu ke Yesus. Konsekuensi. Sekarang ini Harus Tuhan mau ganti berkata. Konsekuensi. Aduh, berserak kali. Konsekuensi. Konsekuensi. Pecah piring tahap aja pun. Konsekuensi. Gak ada urusan ke Yesus. Sekarang saya tanya, Pak, pertanyaannya apakah Adam dan Hawa itu mati atau tidak? Itu aja loh. Ketika makan buah itu. Kenapa? Tidak. Mati atau tidak? Tidak mati. Tidak. Kalau tidak mati berarti pernyataan iblis yang benar. Berarti Tuhan Anda bohong. Ngeprank berarti Tuhan. Selesai. Ya kan? Berarti kan pengikut iblis. Tetapi Pak, ada Berarti janji benar. Berarti Tunggu, kalian Pak, pengikut iblis. Saya bicara dulu. Saya bicara. Tetapi ada janji keselamatan. Sebentar Davis, Bang Handi, saya izin ini udah masuk zuhur di sini ya Bang. Ya, Bang Handi ya. udah jadi apa? Enggak. Sekarang itulah Pak. Di situ ya Anda mengatakan tidak mati. Kalau tidak mati berarti Tuhan Anda ngeprank. Tuhan Anda bohong. Tuhan berbohong. Pernyataan iblis yang benar. Berarti pernyataan iblis yang benar kan? Berarti ajaran iblis. Pengikut iblis kalian. Itu aja logika Bapak. Kok logika cemana ini ayat? Kok Bible kok cemananya? Bapak itu berpikir secara logika. Allah Bukan. tidak bisa dipikirkan secara logika. Allah yang punya logika itu. Lu cemananya kau nih? Lu kok cemana? Bapak itu pertanyaan Bapak itu logika itu Pak. Ya memang logika lah kita jadi. Maksudnya ini Bapak ini Belinda, itu alam goib, imani saja, nggak bisa diterangkan secara logis, imani saja itu loh. Jadi kalau imani saja. Pertama tidak berdata, kedua ya cukup percaya imani saja, itu nggak bisa dijelaskan menurut dia gitu loh. Berat lah kalau kayak gitu Pak. Kalau bicara iman Pak. Saya tanya Pak, bukankah Nabi Muhammad berbicara tentang Mesias? Di mana? Bukankah Nabi Muhammad berbicara Mesias? Di mana datanya? Di mana datanya? Di mana? Tunggu, saya tanya dulu. Saya cuma tanya. Nggak ada.
Kalau bicara iman Pak, kalau bicara iman, pinjamlah uang Bapak dulu 10 juta Pak, boleh? Boleh Pak? Nanti bulan depan kubalikkan Pak Depis, boleh? Kalau Nabi Muhammad di dalam Al-Quran diperkenalkan Isa Al-Masih, Nabi Isa alaihissalam. Kalau Pak, ini Pak Depis sebenarnya ini mau kemana sih hari ini Pak sama si Markus ini? Kayaknya Anda ini lagi pusing-pusing, kena kemacetan ya dia blender. Ini orang berdua nih. Pindah-pindah, tak kemana-mana ya kan, coba beca, coba beca. Pindah-pindah, satu aja belum fokus. Itu, jadi menurut kitab kalian, berarti apa yang salah? Sekarang kalian mau tidak dikatakan betul? Nah, inilah Al-Quran datang. Al-Quran datang meluruskan. Oh tidak seperti itu. Umat Kristen itu bukan keturunan iblis. Tidak, ini sebenarnya kejadiannya. Nabi Adam saat itu diberikan sanksi apa? Termasuk orang-orang zalim. Kemudian Allah menurunkan dia ke dunia. Di dunia itulah dia beranak pinak. Diluruskan kan, dibenarkan sama Al-Quran. Nah itu juga Al-Quran datang ketika Yesus juga mati, dikatakan mati di kitab kalian. Loh, tidak mati, diselamatkan. Mana mungkin utusan dimati kayak gitu, sedangkan Nabi Ibrahim aja pun diselamatkan. Yang namanya utusan diselamatkan Tuhan lah. Tidak mungkin lah dibiarkan. Bunda Maria juga dikatakan dilahirkan dari domba. Oh tidak benar itu kata Al-Quran. Tidak benar. Dimuliakan. Nggak benar itu dikatakan lahirkan dari domba. Begini lahirnya. Di bawah pohon korma, dikawal oleh ribuan malaikat, diluruskan. Itulah Al-Quran datang. Kembali ke topik sederhana aja, masalah Tuhannya dia ini 1 apa 3 nih, belum kelar ini. Pak. Oke, karena saya ada urusan, saya tutup. Bentar dulu ya. Pak Depis. Tunggu, saya mau keluar Pak. Saya Satu mau doang keluar. pertanyaan Pak Depis. Tunggu, Anda. saya menjawab Bang Blender pertanyaannya tadi kan. Oh ya silakan. Yang kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan akal budimu. Kasihilah sesamamu seperti manusia. Itulah dirimu sendiri. Itulah jawabannya, adalah Allah yang Maha Kasih. Maka kita harus mengasihi sesama. Hukum kami dalam ajaran Kristen, mengasihi itu secara horizontal dan vertikal. Karena Allah telah menjadi kasih, kita harus Kalau mengasihi. Allah itu siapa sih Pak Depis? Itu Allah itu siapa? Ya, udah ya Pak, udah. Pak Depis emang Tuhanmu namanya siapa sih? Pak Depis. Tuhan kamu namanya siapa sih kok menyambut-jambut sebanyak umat Islam? Ah ini lagi sih. Beca. Matius. Beca. Matius. Nama aslinya Matius dia, bener. Tanya aja. Matius. Tadi katanya mau ngambil air minum doang, Matius mah. Matius. Lagi ngangkat barang tuh, naikkan beca. Gak bener nih Matius ini. Beca. Nah, itulah ya teman-teman Kristen ya. Jadi jelas kitabnya yang bermasalah. Apakah kalian mau kitabnya yang bermasalah? Bibel kalian yang bermasalah. Banyak masalahnya di situ. Makanya Al-Quran datang meluruskan, membenarkan. Banyak kali di ini juga tentang kejadian Firaun juga. Di situ tidak ada dikatakan, di kitab kalian tidak ada dikatakan Firaun itu mati tenggelam. Sedangkan jasadnya masih ada sampai saat ini. Al-Quran datang meluruskannya tuh sampai siapa? Peneliti itu Maurice Bucaille tuh. Dulu peneliti dari Perancis, Maurice Bucaille itu, dia dari Kristen tuh. Dia baca itu Al-Quran dan kitab kalian. Di Al-Quran dinyatakan Firaun Ramses II itu ya mati tenggelam. Di Bibel kalian tidak ada dinyatakan mati tenggelam. Nah kemudian Maurice Bucaille ini mau meneliti, dia mau menyalahkan Al-Quran. Mau disalahkannya Al-Quran berdasarkan jasad yang ada di saat ini sampai saat ini. Mau menyalahkan Al-Quran. Nah kemudian dipermisi sama Presiden Prancis untuk meneliti jasad Firaun. Kemudian berangkatlah dia ke sana. Nah setelah diteliti, ternyata terdapat sisa-sisa garam di dalam tubuh Firaun. Terdapat sisa-sisa garam. Akhirnya apa? Bibel kalian yang salah, mualaf dia saat itu. Sadat dia saat itu. Tadinya niat mau menyalahkan Al-Quran, ternyata tidak didapatkannya. Dan di Al-Quran pun jelas. Di surah Yunus,
Maka hari ini kami biarkan kau hai jasad Firaun. Maka hari ini ketika kalian baca Al-Quran itu sampai 2 hari sebelum kiamat, jasad Firaun itu masih ada. Kenapa? Di situ tertulis konsisten. Maka hari ini, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, hari ini, itu jasad tetap ada. Artinya apa? Siapakah yang menenggelamkan Firaun? Allah, Tuhan satu-satunya. Siapakah itu? Allah yang bawa Al-Quran. Itu jelas, itu bukti yang nyata di depan mata kalian. Tapi memang dasar kalian memang sudah tertutup. Di kitab kalian nggak ada, mati tenggelam. Nggak ada dinyatakan Firaun mati. Nggak ada menurut kitab kalian. Itu yang jelas di depan mata kalian. Tapi kalian memang udah sumum-bumum. Lancang miang, monitor. Lanceng. Lanceng. Ya. Iya, halo. Islam Kristen. Kristeng. Oh iya, bentar Pak ya, Sani. Sani. Ya, Sani. Monitor, Sani. Kau dipanggil. Apa bagian saya Pak Blende? Sani. Tiduran saya tunggu. Iya, Pak. Sani nggak usah lah. Oh, ya, Matius sudah balik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Islam, Bang. Ya, mau nanya sama Bang Andi. Halo Bang Andi. Ya, ya bang. Mau nanya, yang tadi malam itu dia jadi ikrarkan syahadat nggak? Soalnya saya ketiduran, kepo aja. Yang mana bang? Yang di komalnya sahabat Bang Zuma itu. Enggak. Belum. Belum ya? Oh, mau nanya itu aja. Belum bang. Oke. Izin Bang dibawa dulu Bang ya. Oke, silakan Pak Lanceng. Kau jangan tidur Roh Kudus, Matius. Jangan tidur. Tadi tunggu Pak Blende terlalu banyak ngomong. Siapa yang bicara? Enak aja kau banyak bicara. Coba tanya dulu, bener nggak nama asli kamu? Ketiduran saya Roh Kudus, tadi. dengerin dulu, bener nggak nama asli kamu Matius? Matius saya, Mas. Saya. Nah itu Matius nama aslinya kan? Prediksi gua begitu. Kan waktu di aku ini loading di Bapak ada nonton di loading. Rumahnya loading. Matius bukan murid Kamu Yesus yang- itu. Bukan kamu yang nulis Matius kan? Bukan? Itu nama Bapak. Bukan Pak Matius Blende saya Pamungut. bisa berbicara dulu. Ini Pak Matius Pamungut Cukai ini. Saya mau bicara boleh? Iya boleh. Bagian saya dulu, bagian saya. Tadi kan kita perumpamakan kan becak kan, bukan becak artinya becak. Maksud saya becak itu rodanya 3, rodanya kan 3. Yang bawa ini kan biar paham, roda becak itu kan rodanya kan 3. Jadi yang bawa ini 1, itulah berarti. Jadi bukan berarti Tuhan 3 Bapak. Begitu Pak Blende. Bapak Blende kan tidak mengerti. Saya bilang tadi itu becak. Saya perumpamakan film Pak, pernah nonton film kayak macam Aling Dharma. Dia bisa berubah-ubah dirinya jadi 2, 3 begitu. Tapi dia kembali ke 1. Nah, Umpamanya becak nih. Umpamanya becak. Siapa yang bawa becak? Bapak itu Bapak yang punya becak. Kalau Yesus penumpang. Dia Bapak sama-sama mereka sama-sama. Sama-sama. Kok bagaimana mungkin bisa bareng-bareng bawa becak? Begini, Satu yang dia kan ada yang bawa, ada hakikat penumpangnya. semua di dalam Bapak semua kan. Jadi mereka satu becak itu. Jadi Oh, makanya satu becak. Jadi penumpang Ya. semua, terus yang bawa siapa? Ini ndak ada penumpang Bapak. Ini ceritanya bukan becak. Ini pribadi lah begitu, milik Bapak begitu. Bukan Oh, becak itu istilahnya. punya bapak, punya Yesus. Bukan. Ini Aduh, becak gimana juga. sih ini blender pusing ah. Ini perumpamaan. Macam becak ini Bapak yang bawa, Bapak yang punya, Yesus Roh Kudus di depan. Jadi mereka sama-sama, tapi mereka satu. Dalam roda 3 ini satu. Ya. Iya, Satu, ada ini begitu. bapak yang bawa. Bapak yang bawa, Roh Kudus sama Yesus penumpang. Di depan itu adalah ban kiri dan ban kanan. Waduh. Bapak kan roda 3. Ah, pusing pala berbi ini. Lanjut. Ya. Ngerti kan? Oke. Ban di depan siapa? Ban depan. Ban paling depan siapa? Kudus. Roh Kudus. Ban di belakang? Ban di belakang siapa? Bapak untuk menjaga. Bapak. Ban samping berarti Yesus. Ban di samping berarti Ya. Yesus. Ban di samping paling Gimana? kiri Yesus. Ban paling kiri sebelah kiri Yesus. Iya.
Ya, berarti ban depan Roh Kudus, ban belakang Bapa, depan samping Yesus. Oke, yang bawa becak siapa? Itu pemahaman itu kalau Bapak paham. Oke, dijadikan satu. Oke, dijadikan satu lah jadilah becak ya. Dijadikan satu jadilah becak gitu ya. Tapi mereka satu Ya. yang bawa. Ya, yang bawanya siapa? Siapa yang bawa? Bapak yang mengarahkan itu. Loh, gini, tadi kan di depan yang roda depan Roh Kudus, roda belakang Bapa, roda samping Yesus, ya kan? Iya. Ya kan? Oke, nah sekarang jadilah satu mereka. Ini yang bawa becaknya siapa? Bapak yang mengarahkan. Loh, tapi Bapak di becak belakang. kan Bapak dia di belakang. mengarahkan. Dia bukan istilahnya ibaratkan dia yang mengarahkan. Oke, kalau seandainya Bapak ban belakangnya kempes bannya, gimana? Tetap bisa jalan lah. Mereka kan mau Kempes, gimana? Kan mereka maha kuasa namanya Tuhan. Apa saja dia bikin bisa. Kalau bocor bannya, ban belakangnya bocor. Bisa Siapa yang dibikin nempel? terbang itu beca. Bisa terbang. Terbang. Kalau bocor kan bisa mampir di pancur batu kayak benar nih. Bisa saya bicara? Oke. Tapi ini bicara aja, ini belum selesai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ini, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pula becak terbang. Gimana ceritanya becak terbang? Itu maksud saya itu kan Tuhan suka-sukanya dia. Tadi kan pembenaran bilang kalau becak ban belakangnya kempes, dia mau buat apa saja bisa, dia kasih terbang aja bisa becak. Kan dia Tuhan, dia mau buat apa saja bisa menghilang semua. Gimana ini? Suka-suka Becak Tuhan. bisa. Jadi menurut saudara Tuhan itu bisa menjadi setan? Setan dia yang buat. Dia yang buat setan. Ya, Anda mengatakan suka-suka Tuhan, bisa tidak kemudian Tuhan jadi setan? Tidak, maksudnya dia yang ciptakan setan. Nah itu bisa Dia kan Anda yang ngomong menciptakan di setan ini. tidak. Tuhan menciptakan kemudian setan. Nah sekarang Tuhan menciptakan Yesus, bisa nggak? Iya makanya itu. Yesus kan sebagai dia perintahkan. Berarti Yesus ciptaan kan? Dia itulah maha kuasanya dia, Bapak. Tapi mereka Iya, dalam berarti semua dalam berarti dalam Tuhan bisa menciptakan Yesus, betul? dalam artian begini, Bapak. Saya tahu tujuan Bapak itu, Bapak bilang Yesus lagi manusia. Bukan Iya, Anda mengatakan Tuhan tidak bisa jadi setan. Setan diciptakan Tuhan. Tuhan bisa nggak menciptakan Yesus? Tuhan bisa, apa saja dia lakukan bisa. Nah, berarti Tuhan juga bisa menciptakan Yesus. Jadi begini, ibaratnya Yesus itu dia bikin Tuhan itu bisa menjadi tiga, bisa menjadi apa saja. Jadi Yesus Berarti bisa jadi setan? dari dalam Tuhan. Berarti Tuhan juga Dari bisa jadi setan. Tuhan. Tuhan bisa jadi setan. Tidak bisa, ya bisa lah begitu. Tidak boleh. Anda Tuhan- jilat Tuhan lagi, diciptakan oleh ludahnya dijilat Setan lagi. diciptakan oleh Tuhan. Begitu. Tuhan bisa jadi manusia, Yesus. Tuhan itu dia bisa merubah dirinya jadi yang baik-baik. Begitu. Jadi Tuhan bisa jadi manusia, Yesus. Bisa, dia bikin dirinya jadi yang penting tidak menjadi setan. Dia menjadi setan. Tidak boleh. Dia bisa menjadi Jadi, yang baik-baik. jadi maksud mana yang masuk di akal Anda? Tuhan menciptakan bayi bernama Yesus atau Tuhan menjadi bayi? Mana yang masuk akal? Tuhan menciptakan bayi juga bisa. Tuhan menjadi bayi bisa. Dia apa saja dilakukan bisa. Kalau dia jadi bayi setan, Tidak bisa jadi setan, Pak. Dia harus baik-baik, baik ya. tadi katanya Anda mengatakan bisa jadi apa saja. Sekarang Tapi jadi tidak boleh setan. jadi setan, itu tidak bisa. Oke. Tuhan masa jadi Kalau setan? Tidak boleh. Tuhan menciptakan Tuhan yang lebih baik lagi, bisa? Begini Bang Juma begini, Bang Juma dengar. Kan Tuhan itu kan dia beda dengan kita, kan beda dengan kita manusia biasa. Jadi Tuhan itu dia jadikan diri Tuhan jadi tiga bisa, jadi berapa Oke. bisa. Oke, Dia Tuhan bikin jadi dirinya Tuhan. berapa bisa. Tuhan Yesus jadi itu manusia adalah menurut Tuhan jadi manusia menurut saudara bisa. Tuhan
menjadi Tuhan yang lebih Tuhan, bisa nggak? Maksudnya bagaimana itu? Tuhan menjadikan dirinya menjadi Tuhan yang lebih Tuhan lagi, bisa nggak? Dia mau bikin apa saja bisa. Bahkan dia mau Berarti bikin Tuhan bisa, berarti Tuhan bisa membikin Tuhan menjadi lebih besar lagi dari dirinya, bisa? Aduh Bapak, ini apa saja yang dia melakukan bisa. Berarti Tuhan Bahkan bisa menjadi, berarti jangankan Tuhan itu Bapak, bumi ini besarnya dia ciptakan. Oke, berarti Tuhan bisa menciptakan Tuhan-Tuhan yang lain. Bisa untuk bekerja kan dari dalam dirinya sendiri dia bikin. Oke, berarti Tuhan itu bisa jadi banyak, 1000, 2000, 3000, bisa? Bisa, malaikat saja bisa dibikin lebih banyak. Oh, parah ini teman-teman. Ini pasien yang kayak gini ini tidak ada obatnya lagi kecuali mau. Ada yang bisa pesan keranda mayat? Ini sudah nggak bocor halus ini anak ini, udah nggak bisa ditambal. Tuhan menciptakan Tuhan lain. Tuhan menciptakan Tuhan lain. Yang diciptakan ini bisa nggak disebut Tuhan? Dari dalam dirinya. Iya. Tuhan yang diciptakan ini bisa nggak disebut Tuhan? Bisa. Tetapi dia ciptaan. Bang Juma, saya kasih perumpamaan lagi ini, ayam. Ayam ini kan dia bertelur kan? Dia mengeram dulu, dia bertelur, dia mengeram toh? Habis mengeram, dia pun telurnya akan menetas. Kan ayam juga. Ya, kalau tidak menetas, dia jadi Tuhan apa itu? Tuhan busuk. Tapi dia nggak menetas dia jadi Tuhan busuk. Juga. Ini perumpamaan saya. Iya, perumpamaannya Tuhannya Anda busuk. Saya umpamakan juga Tuhan Anda itu menjadi telur yang tidak jadi menetas. Telur apa namanya tuh? Tuhan apa namanya? Tuhan Amporo. Telurnya Bapak, beda. Ini telurnya kan bagus semua, maka menetas Bapak. Iya, perumpamaan saya juga mengambil perumpamaan Anda. Tuhan Anda bertelur, oke, untuk menetaskan Tuhan-Tuhan yang lain. Nah, Tuhan Anda yang berasal dari telur tidak menetas itu namanya Tuhan apa namanya tuh? Tuhan apa itu? Tuhan Amporo. Tidak seperti Malas itu. ya anak muda. Ini kan ibaratkan seperti ayam itu, dia mengeram, dia punya meletas. Ini ayam tetap ayam. Gitu. Berarti Dan Tuhan bisa identik dengan ayam. Dari dalamnya kan dia bertelur dari dalamnya. Berarti Tuhan bisa identik dengan ayam. Bukan begitu, itu perumpamaan Bapak. Sekarang kalau saudara, maaf saudara dengarkan. Kalau saudara mengatakan Tuhan bisa menjadi manusia, boleh tidak Tuhan menjadi kucing? Bisa. Dia kalau kucing bisa dia berubah. Dia mengetes orang. Ada tidak pengetahuan Anda? Orang bisa. Ada tidak pengetahuan Anda di dalam benak saudara nih? Kalau seandainya saja pemahaman Anda itu betul, apakah bisa jadi di antara seluruh kucing yang ada di Indonesia, salah satunya adalah Tuhan Kristen yang menjelma jadi kucing? Bisa nggak itu terjadi? Kalau dia suka bisa, tapi kita kan tak tahu kucing yang mana di berubah-ubah memuji orang. Nah, jadi salah satu di antara kucing yang ada di Nusantara ini, boleh saja itu adalah Tuhan Anda gitu. Begini, mungkin dia masuk di rumahnya Bang Juma. Tuhan akan jadi kucing. Bang Juma kasih tulang. Bang Juma, oh ini orangnya baik. Iya, jadi dia masuk. iya. Anda mengatakan Tuhan bisa jadi apa saja. Jadi kemungkinan saja ketika Anda mengatakan Tuhan Anda bisa seperti ayam bertelur, banyak ayamnya, banyak telurnya, banyak Tuhannya, dan Anda bisa mengatakan Tuhan Anda bisa jadi 1000, 2000, 3000, apakah Anda mengakui bahwa Tuhan Anda hari ini ada yang dalam rupa ikan, ada dalam rupa kucing, ada dalam rupa ayam, dan seterusnya? Apakah Anda akui? Nggak ada Bang Juma, nggak ada. Kenapa Anda mengatakan nggak ada? Bapak salah mengerti itu. Apa alasannya Anda mengatakan nggak ada? Apa alasannya? Agar Tidak ada. sama Cuma manusia. saya jadi artinya begini. Iya, itu karena Anda membaca Bible. Bagaimana kalau ada pengetahuan di antara para kucing juga, yang tataran ilmunya hanya kucing yang tahu, bahwa ternyata penciptanya, kan tuh kucing itu pasti ada yang menciptakan, bahwa pencipta kucing berubah menjadi kucing di tengah-tengah kucing. Gimana tuh? Bisa nggak? Bisa nggak?
Tuhan Anda berubah Bisa, jadi bisa. kucing dan ada di antara para kucing. Bisa nggak? Tuhan ngapain jadi kucing? Ya kenapa kamu tanya? Itu ternyata Suka-suka Tuhan pernyataan katanya Anda kan? salah. Katanya Ya, iya, sekarang- tadi, katanya sekarang. temanmu suka-suka Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Dia kan maha kuasa. Dia kan maha Suka-sukamu kuasa. Tuhan. Nah, maha kuasa katanya. Bisa tahu apa Betul. kuasanya. Nah, sekarang karena dia maha kuasa, dia bisa merubah dirinya menjadi kucing. Betul? Iya, tapi kan kita tidak tahu kalau memang dia bisa bikin begitu. Tapi kan karena dia itu maha Tadi kuasa, tadi dengan kita ilmu yakini Anda dia bisa saja gagah-gagahan bikin apa mengatakan saja. Tuhan bisa jadi apa saja kan? Iya. Kucing butuh juru selamat sesuai dengan versi porsinya mereka sebagai kucing. Ayam butuh juru selamat sebagaimana habitatnya mereka sebagai ayam. Ikan tuing-tuing juga butuh juru selamat sebagaimana dia sebagai ikan. Begitu juga cumi, lumba-lumba, dan juga apa itu? Buntala, lama. Dia juga butuh juru selamat. Berarti kalau konsep Anda dipakai, maka pada kelompok kucing ada juga Tuhan Anda yang datang dalam rupa Itu perumpamaan. Begitu. Itu kan konsep Artinya kamu, Bang kekuasaannya, itu konsep kebesarannya. Kristen. Tuhan. Tuhan Itu datang konsep menjadi kamu, Bang manusia untuk menyelamatkan manusia. Artinya Tuhan Tuhan datang itu dia bisa menjadi lakukan apa kucing saja. untuk Bukan berarti dia menyelamatkan bisa kucing. kucing Betul? juga. Kebesarannya itu. Maka dia bisa Itu kan bikin konsep apa kalian. saja. Tuhan datang Makanya pakai jadi akal manusia pola pikiran sehat, Bang Juma. untuk Masalah menyelamatkan masalah paham. manusia. Tuhan datang jadi kufu-kufu untuk menyelamatkan Saya mau nanya, Bang Juma. Saya mau nanya. Saya mau nanya sama Bang Juma deh. Jadi sapi karena menyelamatkan sapi. Tuhan datang dalam rupa janda karena ingin menyelamatkan janda. Begitu. Itu konsep kalian tuh. Tuhan bisa jadi apa saja, suka-suka Tuhan. Bahkan Anda mengidentikkan Tuhan seperti ayam menetas. Apa? Lanceng. Halo. Apa Ya, saudaraku saya Lanceng? Saya ini dari Karistang, tapi sudah Iya tahu. mualaf. Dari namanya ketahuan. Udah mualaf. Hah? Hah? Apa bang? Saya dari Karistang udah mualaf. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi Anda tidak mengimani lagi kucing jadi telur amporo, enggak? Bah, memalukan itu Bang Suma. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah. Jadi Anda tidak mengimani lagi Tuhan jadi roda beca, enggak? Wah, masa itu kayak apa itu? Nah, iya kalau kempes katanya becanya bisa terbang. Nanti saya buat film cerdas dia bisa Misteri Beca Terbang. Kita bikin film nanti, insya Allah. Akal itu. Nah, gitu. Pantas aja Anda mualaf. Saya ini sudah sadar sekarang. Selalu nonton Bang Zuma, Bang Handi apa itu. Lagi pula saya sudah disadarkan Ibu Darni. Ibu Darni selalu bilang, Yesus itu akan datang pada akhir zaman. Katanya untuk mengadili. Tapi Ibu Darni itu tidak sadar Bang Zuma. Kalau yang akan diadili itu orang yang menyembah Yesus. Betul, pintar saudaraku ini, Masya Allah. Pantaslah dia mualaf. Lagi pun Yesus turun nanti hanya untuk mati Bang Zuma. Betul, dia datang untuk mati, betul. Iya. Tolong sadarkan itu Bang Zuma, oteng-oteng itu saudara-saudara saya yang dulu, tapi kalau sekarang Masya udah lain Allah. Bang Zuma. Iya, Masya Allah, Masya Allah. Perumpamaan itu Bang Juma tidak mengerti itu perumpamaan. Perumpamaan Tuhan Udah, perumpamaan dengan Bang. roda beca. Udah Bang. Itu artinya kan dia kan tadi saya kan bilang Bang Juma Roh kan Kudus, bilang kalau ban Roh Kudus. belakang kempes itu becek. Jangan itu dia mah kuat, dia mau bikin terbang itu becek bisa. Udah Bang Itu mah kuasa. Roh Kudus, Roh Apa sih Kudus. mau bikin bisa? Mau bikin itu becek jadi mobil apa, jadi mobil apa saja. Tanya lah.
Ya, berarti Tuhan bisa jadi setan kan? Tidak bisa lah. Ya, kok giliran setan tidak bisa, giliran becak bisa. Dia ciptakan setan. Dia kan menciptakan setan. Mungkin dia dulu waktu saya masih SD, kebetulan saya kan alumni SD Impres bertingkat Mato Angin 1 ya, dekat Pasar Senggol sana tuh di Makassar. Ada teman saya telat masuk sekolah. Oke? Sampai ternangis-nangis, kita sudah ada di dalam kelas. Suara menangis dari halaman sekolah. Ternyata dia dipukul sama ibunya. Dia duduk di atas becak. Turun! Masuk sekolah! Tidak boleh tidak. Anaknya bertahan memegang di becak sampai becak itu diseret-seret sama ibunya. Rupa-rupanya kami keluar, guru-guru kami keluar. Teman saya itu bukannya dia nggak mau masuk kelas. Sudah terlanjur di sekolah. Maunya dia masuk di kelas. Tapi ternyata dia mencret di atas becak. Jadi menurut saudara, ketika Anda memperumpamakan Tuhan Anda seperti becak, orang yang menjadi penumpang becak, ada kentut dia di sana, ada yang mencret di situ, itu bisa. Tuhan Anda bisa digituin. Ada orang mencret di atasnya, bisa. Anda umpamakan becak gitu, bisa. Bahkan pernah ku tengok orang-orang yang cari penumpang tidur di situ, liurnya sampai seperti Pulau Kalimantan, dia punya liur di atas becak. Itu bisa rupanya Tuhan Anda digituin. Bisa. Tuhan Anda bisa digituin. Kalau Tuhan Anda bisa dikasih mencret, kenapa Anda mengatakan Tuhan Anda tidak bisa menjadi setan? Sedangkan Yesus Tuhan Anda dibopong oleh setan naik turun gunung. Ayo, becak nggak bisa ngapa-ngapain. Setan bung, dari sini sampai ke Amerika, satu kedip mata dia sudah ada di sana. Setan jauh lebih hebat daripada becak. Kau bisa mengumpamakan Tuhanmu jadi becak, tapi kau tidak mau mengumpamakan penguasa dunia itu sama seperti Tuhanmu. Sedangkan Yesus mengatakan iblis itu adalah penguasa dunia. Becak penguasa apa becak? Hei, becak penguasa apa? Becak penguasa apa? Becak. Iya, makanya saya katakan, kalau kamu memperumpamakan Tuhanmu dengan becak, adalah lebih masuk akal kalau kau umpamakan Tuhanmu dengan setan. Setan bisa berada di mana-mana. Setan itu gaib, setan punya kekuatan, setan bisa mempengaruhi orang, setan punya pengikut. Becak tidak ada pengikut, becak tidak bisa di mana-mana, becak hanya bisa dikencingin, dimencretin. Kamu ambil perumpamaan, ambillah perumpamaan setan. Kalau bisa Tuhan itu diperumpamakan dengan makhluk selain dirinya, maka umpamakanlah Tuhan Anda itu dengan setan. Setan, Yesus dibopong. Di mana-mana Yesus dibawa sama setan. Coba. Becak bisa nggak bawa Yesus? Bisa. Memang ada becak pada masa itu? Nggak ada. Yang ada cuman keledai. Kedelai atau keledai? Keledai. Jadi pada masa Yesus itu yang ada cuman kedelai yang bisa dikendarai kemana-mana. Nggak ada becak di situ. Iya, cokelodaing. Oke lah, anggaplah itulah. Jadi kalau kamu ingin memperumpamakan Tuhanmu dengan makhluk, umpamakanlah dengan setan. Jangan umpamakan becak. Lebih terhormat setan. Setan dari surga, Tuhanmu dari surga. Begitu Cak Ayu. Cak Ayu, saya laki-laki bukan perempuan. Nah itu pintar. Laki-laki disebut Cak Ayu nggak mau. Anak Maria kau sebut Tuhan, kau pikir dia mau? Enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Gara-gara kau panggil Yesus Tuhan, Yesus tak mau. Kau kupanggil Cak Ayu, kau marah. Kau kan laki-laki dipanggil Cak Ayu. Ya Yesus kan manusia, kau panggil Tuhan. Marahlah dia. Memang diperintahkan untuk di dunia jadi Tuhan dulu. Di mana dalilnya dia diperintahkan jadi Tuhan? Di mana? Kan perintah yang dari Bapak itu. Mana dalilnya dia diperintah untuk menjadi Tuhan di bumi ini? Mana? Menjadi perantara. Tadi katanya Tuhan. Dia diperintah ke bumi jadi Tuhan. Mana dalilnya? Kalau dia mau langsung Bang Juma, mau langsung lahir, mau jadi apa saya bisa, tapi ada kehendak Bapa yang di atas melalui. Untuk apa dia memecahkan perawan dulu? Apa manfaatnya dia menjadi bayi kalau dia adalah Tuhan? Apa manfaatnya? Baik itu tujuan baik dulu. Saudara, apa tujuannya dia menjadi makhluk letoi kalau dia itu sendiri adalah Tuhan? Apa tujuannya dia jadi bayi? Untuk apa dia bayi?
Untuk Kalau apa dia menurut jadi Bang baik? Juma apa coba? Kalau Bang Juma merasa begini. Lu saya apa nggak dia mungkin, nggak mungkin saya mengimani Tuhan jadi bayi. Ente yang punya tugas itu. Untuk apa Tuhan Anda jadi bayi? Coba. Untuk apa Tuhan jadi bayi? Anakku sayang, yang adalah Tuhanku sendiri. Tidurlah anakku, esok hari kau akan disembah. Anakku yang adalah Tuhanku sendiri. Kalau kamu ke surga jangan biarkan ibumu dikubur. Bawalah ibumu besertamu ke surga. Sebagai balas budi aku telah membesarkanmu. Anaknya menjawab, ibuku yang adalah ciptaanku sendiri. Maafkanlah anakmu yang adalah Tuhanmu sendiri. Aku Tuhan tapi ibuku bukan Tuhan. Wahai dikau sepupu-sepupuku, Yakobus, Yudas dan juga Thomas, maafkan aku harus jadi Tuhan. Kamu hanya pakai predikat sepupunya Tuhan. Mananya itu gunanya akal? Apalah gunanya kau jadi manusia kalau otakmu begini. dimatikan oleh agamamu? Agama menghantarkan manusia menjadi cerdas. Agama menghantarkan manusia menjadi manusia. Tapi kalau ada agama yang membuat kita menjadi blow on, dungu, and stupid bin kere, tinggalkan. Itu bukan dinul yang benar. Itu bukan agama yang benar. Kata Yesus, Matius 5 nomor 20, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik, tidak lebih benar dari Bani Israel, engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Jadi kalau ada agama Tuhannya jadi bayi, Tuhannya dibunuh oleh manusia, malah Tuhannya identik dengan ayam bertelur, Tuhannya identik dengan becak terbang. Tinggalkan sebelum kematian menjemput Anda. Tinggalkan. Itu sudah tipu muslihat setan itu. Tuhan identik dengan becak bisa terbang. Itu sudah penipuan setan itu. Tuhan identik dengan apa lagi? Telur. Tuhan bisa jadi 1000, 2000, 3000, 4000, 6000, 7000. Tinggalkan. Itu sudah pasti ajaran yang dibalut oleh penyesatan setan. Mumpung roh masih dibungkus jasad, gunakan akal sehat. Mumpung kesempatan Anda mendapatkan rahmat hidup di tengah-tengah umat Islam, saatnya Anda belajar gratis. Hidup di satu wilayah yang mayoritas penduduknya Muslim adalah kesempatan besar untuk saudara Kristenku di Indonesia ini menjadi manusia. Jangan kalian begini terus. Berhentilah. Ya, ini nasihat. Anda mau ikuti silakan. La ikraha fiddin. Tak ada paksaan dalam dinul Islam. Tapi paling tidak, saya hanya ingin mengatakan kepada saudara, Qul law kana ma'ahu alihatun kama yaquluna isallabtagau ila zil arsyil sabila. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, jika ada Tuhan-Tuhan di samping Allah sebagaimana yang orang-orang kafir katakan, maka niscaya Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu akan mencari jalan menuju kepada Tuhan pemilik arsy. Pembuktiannya, Yesus menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Al-Quran tidak pernah keliru. Qul law kana ma'ahu alihatun kama yaquluna idzal labtagau ila zil arsyil sabila. Tuhan yang mereka sembah justru adalah makhluk-makhluk yang mencari jalan menuju kepada Tuhan yang sesungguhnya. Al-Quran surah Al-Isra ayat 42. Yesus ketika datang di tengah Bani Israel, sujud, menyembah, berdoa, mengharap kepada siapa? Kepada Ilah Rabbus Samawati wal Ardh. Datang kalian justru menyembah orang ini, sementara dia sibuk. Yohanes 14 nomor 31. Dunia harus tahu, aku Yesus senantiasa melaksanakan segala perintah yang diberikan Tuhan kepadaku.
Yohanes 4 nomor 34. Makananku, kata Yesus, aktivitasku, rutinitas ritualku adalah melakukan kehendak Bapakku yang ada di langit. Ayo, mau sampai kapan Anda kayak begini? Ya, ini Sedangkan Al-Quran, sabar. Sedangkan Al-Quranul Karim sendiri, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata beliau? Ya ayuhan nas, wahai saudara-saudara Kristen, inni Rasulullahi ilai. Aku ini Muhammad, Nabi Muhammad adalah utusan pencipta langit dan bumi untuk kalian semua. Kul, katakanlah wahai Nabiku Muhammad, ya ayuhan nas, wahai orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, Katolik, Protestan, Advent, dan semua manusia. Ini sesungguhnya aku ini Rasulullah, utusan Allah ilaikum jami'a, untuk kalian semuanya. Yesus, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Kisah Para Rasul 13:23. Yesus, Tuhan mengutus Yesus sebagai juru selamat bagi umat Israel. Yohanes 17 nomor 9. Yesus bersabda, aku berdoa bukan untuk Kristen, tetapi aku berdoa untuk Bani Israel. Yesus berpesan kepada pengikutnya, Matius 10 nomor 5 nomor 6, jangan ke bangsa lain, melainkan ke murid-muridku yang hilang dari umat Israel. Yesus berpesan, waspadalah wahai muridku kepada Yesus palsu yang datang mengaku Yesus dan berkata akulah Mesias. Dan dia, sang Yesus palsu, akan menyesatkan banyak orang. Ayo saudaraku, silakan. Silakan. Kalau Anda ke gereja, mana perintahnya? Kalau kita umat Islam, perintahnya ke masjid ada. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Orang Yahudi ke mikdas, ke sinagoge, Bait El, dalilnya ada. Keluaran 31 nomor 12, 13, 14, kuduskan hari sabatku, jangan kau nodai, barang siapa yang menodai bunuh. Lantas kalian dari mana? Ini pesan dari saya. Anda buka sekarang juga, Kristen yang mendengarkan ini, saudara-saudaraku yang saya kasih, yang mendengarkan ini, baca Yesaya 52 nomor 1. Tidak boleh orang yang tidak bersunat masuk ke dalam Yerusalem. Tidak boleh. Kenapa orang-orang Yahudi tidak menganggap kalian? Karena memang kalian tidak boleh masuk ke kota mereka. Baca Yehezkiel 4 nomor 9. Orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke dalam bait sucinya Bani Israel. Baca Wahyu 21 nomor 27. Orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke dalam surga. Jadi jelas, orang Kristen tidak boleh masuk ke dalam bait suci, tidak boleh masuk ke dalam Yerusalem, tidak boleh masuk ke dalam surga. Kemana orang Kristen pergi? Baca Matius 7 nomor 22 nomor 23, Matius 13 nomor 50. Jangan gengsi, sunat hati kalian. Jangan sombong akan kebenaran. Jangan sombong. Jangan sombong. Kalian ke gereja bukan perintah Yesus. Kalian menyembah Yesus bukan perintah Yesus. Kalian makan babi bukan perintah Yesus. Kalian menjadi Kristen sekalipun bukan perintah Yesus. Kenapa kalian gengsi untuk meninggalkan itu? Kenapa? Karena ada penguasa gelap
ada penguasa gelap yang Yesus nubuatkan di dalam Matius 24 nomor 4, nomor 5, nomor 23 sampai nomor 26 yang akan menyesatkan banyak orang. Siapa dia? Dialah yang datang kepada Paulus. Kita berbicara data. Kita hidup di zaman modern, zaman digital, zaman internet. Ya. Sekarang ini zaman internet, ada mirip-miripnya sedikit aroma-aroma surga. Kita mau makan pisang, tinggal klik di HP, ting, beberapa menit kemudian datang pisangnya. Oke, kita mau makan durian, ting, beberapa menit datang duriannya. Mau minum jus, alpukat, jus apapun, tinggal klik, ting, datang kemudian apa? Jusnya yang kita minta. Kita ingin makan jambu monyet, baru bilang jambu monyet sudah ada depan rumah, depan kaca. Itu adalah Anda sendiri. Jadi, kalau sekarang zaman digital, semuanya bisa dipelajari. Maka pelajari Yesus itu. Jangan ke gereja lagi karena hanya berdasar perintah orang tua kita. Mama, iya anakku, iya paman, kita kemana, Ma? Kita ke gereja. Siapa yang perintahkan, Ma? Mama bingung. Pasti bingung. Pasti bingung mamanya. Mamanya juga berpikir, iya ya, siapa yang perintahkan kita ke gereja ya? Ada dalilnya enggak? Buka. Ternyata perintah ke gereja itu tak ada, Cak Kangkung. Coba. Siapa yang perintahkan ke gereja? Ada? Enggak ada perintahnya. Mama, iya paman, yang merintahkan kita menyembah anaknya Tante Maria siapa? Nanti kita tanya sama pendeta ya. Pendeta ditanya, marah, matanya merah, telinganya memanjang, giginya memanjang, liurnya kemudian menetes, lidahnya menjulur kemana-mana. Ucapan terakhir, kamu tidak ada Roh Kudus di dalam dirimu. Nah, itulah yang terjadi. Kenapa sekali-kali harta yang paling berharga di kepala kita ini, di dalam benak kita sebagai manusia, kodrat kita sebagai manusia itu nggak dipakai? Apa itu? Akal. Ketika kita kecil, orang tua menyajikan makanan, tak ada kita pilih. Dikasih roti, terima makan. Dikasih bubur, terima makan. Kita dikasih pakaian, bahkan yang laki-laki dikasih pakaian, anak perempuan pakai daster pun anak-anak kita pakai. Tak ada pilihan. Dikasih baju, dipakai. Celana warna ini dipakai. Celana warna itu dipakai. Semuanya ikut kepada orang tua. Dibawa ke gereja, ikut. Ikut ke sekolah kebaktian, ikut. Sekolah minggu, ikut. Apapun yang disuguhkan orang tua, ikut. Begitu kita dewasa, otak berkembang, pemikiran berkembang, wawasan berkembang, kebutuhan jasad berkembang, kebutuhan rohani pun berkembang. Tak ada lagi orang tua milih kasih kita makanan. Anakku, ini bubur, ini yang kau makan. Enggak, kita milih sendiri. Tak ada lagi orang tua memilih kita pakaian. Ini yang kamu harus pakai ya nak. Ini udah besar mama, ngapain dikasih-kasih pakaian? Enggak ada lagi. Kita milih sendiri. Tapi giliran tentang keselamatan, kenapa Anda tidak bisa memilih? Hah? Kenapa nggak bisa memilih? Karena ada kekuatan gelap yang telah mengkerangkeng jiwa pikiran saudara. Itulah yang disebut iblis. Sudah buka. Halo. Ya, halo. Bicara, Kang. Halo. Bisa. Izin. Ya, sebentar, Bang Pro, sebentar. Saya sapa dulu. Sang Hyang. Sudah dari tadi. Iya, tidak apa-apa. Ini kan tempatnya Muslim, Bang. Abang sabar. Pak Pendeta, sorry, Bapak Pendeta ya. Sang Hyang. Wow, keren. Selamat datang dan salam kenal dengan saya. Ya, saya Bang Suma. Bang Suma, pasti Bapak kenal. Silakan Anda tinggal di sini, kita berdiskusi baik-baik, biarkan para jemaat mendengarkan hasil materi diskusi kita. Begitu ya, Pak Pendeta? Pak Pen. Silakan Pak Pen. Kayaknya memang agak ganggu sedikit Bang apanya, karena dia ada akalnya. Orang yang bantu. Bukan Bang. Apanya? Ada yang bantu dia untuk membilangkan apa perkataan. Oh, biar susun pendetanya di belakang, nggak apa-apa. Bagus. Semakin pendeta, semakin lulusan STT, bagi Bang Suma itu adalah santapan yang sangat nikmat. Silakan.
Kalau jemaat-jemaat ini kan kayak Roh Kudus ini apanya ini? Penjaga gereja dia ini, tukang parkir di gereja. Nah, kalau pendeta baru kita main. Ayo, silakan Saudara Yaboy. Ya, shalom, selamat. Ya, Salmon. Ya, silakan. Saya terima kasih. Ini saya mau jelaskan saja. Siap. Tadi saya ada lempar, jadi sekarang saya mau bacakan dalilnya. Menurut Siapa yang orang dilempar, Bang? Kepada tadi ada bapak dengan ibu, saya tidak sempat sampaikan. Sekarang saya ingin izin ya, izin. Oh, ingin kirain Bapak dilempar. Iya, iya. Lanjut. Ya, Silakan. saya ingin sampaikan siapa Allah menurut Yesus. Yes. Ya. Oke, saya baca Siap. dalilnya. Saya pakai Ya. dalil ya. Iya. Iya tadi dalil Bapak Allah itu gelar. Itu yang saya minta Pak. Sabar, masa saya mau bicara sudah izin baik-baik kok. Iya, biar beliau ini hanya sempat. separuh bule. Ya, lanjut, Bang. Saya tanya, saya jawab sendiri. Ya, Saya silakan. tanya, saya jawab sendiri. Silakan. Dan Anda terguling Ya. sendiri. Silakan. Siapa Allah menurut Tuhan Yesus? Saya baca Yes. Ya. Yohanes 4 Ya. ayat 24. Oke. Allah itu Ya. roh. Dan Ya. barang siapa menyembah dia Barang Oke. siapa menyembah dia harus Ya. menyembah harus menyembahnya dalam Roh dan dalam kebenaran. roh dan kebenaran. Oke, tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Kalau Bang Suma dengan saya diciptakan Siap. dari tanah, Iya. sedangkan Allah sesembahan atau Tuhan penguasa Ya. itu adalah roh, bukan imateri. Dia ada Oke. bukan materi, tapi dia imaterial. Oke. Roh itu imaterial dan roh Oke. itu jumlahnya tidak terbatas. Dan roh Oke. punya kehendak. Sekarang saya baca, roh punya kehendak dan roh ini yang masuk Bukan di roh, dalam Pak, bukan rahim. roh, bukan roh. Ya. Roh. Roh itu yang masuk Ya. di dalam rahim Maria dan tinggal di dalam anak manusia yang keluar lahir. Itu yang Oke. jadi dasar kami. Roh Oke. itu yang Roh. masuk di dalam rahim Maria dan Siap. tinggal di dalam anak manusia yang namanya Yesus. Oke. Itu Wih, pertama. mantap Dan sekali. itu yang saya percaya. Luar biasa ini. Iya. Ya, seperti Musa Iya. waktu terima lari dari Mesir. Iya. Dia tinggal di mertuanya, terus Iya. Tuhan nampakkan diri dalam bentuk api terbakar di semak belukar. Iya. Nah, tapi di zaman ini kami orang kita percaya Tuhan tidak lagi hadir dalam bentuk kosmologis, tapi Iya, Tuhan iya, hadir iya. dalam diri anak manusia. Oh iya, siap. Ya, itu Tuhan hadir bukan lagi dalam Oke. bentuk kosmologi seperti di Musa. Musa hadir dalam bentuk tanda-tanda alam. Kalau Ya. orang tidak mengerti kosmologis, berarti saya terimakan tanda-tanda alam. Oke, Misalnya baik. dengan tiang awan, itu Tuhan Ya. hadir dalam tiang awan. Terus di Musa Wis. di gunung, kilat sambar dengan itu Tuhan hadir, itu tanda-tanda kosmologis. Oh iya, Tapi di iya, zaman akhir ini Tuhan hadir, Roh Kudus ini hadir dalam diri anak manusia Yesus Kristus. Iya. Ah, itu terus sekarang saya baca kehendaknya Roh itu. Roh itu Ya. yang kami sapa dia, Roh itu yang kami sapa dia Bapa dan Ya. kami sapa dia Tuhan. Itu Oke. saya percaya itu. Roh itu Ya. yang kami sapa Bukan dia roh, Bapa. Pak, bukan roh. Roh. Ya, roh. Ya. Ya, kalau bahasa Timur Tengah Semitik kan ruah. Iya. Itu kan. Ruah. Iya. Ya, itu bahasa Semitik. Kalau kita kembali ke terminologi, ruah. Iya. Jadi itu roh. Kalau Melayu ya, saya tidak tahu ini Iya. Sanskerta, bahasa Sanskerta atau bahasa Melayu. Jadi Iya. roh itu yang hadir, bukan lagi di dalam tian awan, bukan lagi di semak belukar, tapi Iya. di dalam Yesus, dia hadir dalam diri Yesus. Dan saya bisa kasih dalilnya. Tapi sebentar ini saya kasih dalil kehendaknya.
Ini kehendak Bapa. Kalau tadi kita bicara kehendak, selain kehendak ada berapa? Kehendaknya sekarang saya baca kehendak. Tadi sudah banyak kehendak yang dibaca. Sekarang baca kehendaknya. Matius 7 ayat 21. Matius 7 ayat 21. Kehendak Bapa itu apa? Kehendak Roh itu apa? Apa Tuhan, itu? setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Yang melainkan yang melakukan kehendak Bapa itu ya. Kehendak Roh itu kehendak itu salah satu. Tunggu, ini salah baca. Iya. Sebelum ke situ boleh saya tanggapi, Pak? Silakan, saya cari. Oke. Sebelum saya bernarasi, saya ingin Catatan. ya lihat di catatan dulu. Sebelum saya bernarasi, saya minta definisi roh itu apa menurut Bapak? Roh adalah Kamiknya Pak Pendeta. Apa? ya, coba definisi roh dulu supaya saya tahu. Roh itu apa sih, kok Tuhan itu adalah roh? Coba. Roh adalah Yohanes coba 6 ayat 63. apa? Yohanes 6 ayat 63. Apa itu? Injil Yohanes 6 ayat 63 tentang definisi roh. Iya. Yohanes 6 nomor coba dibacakan, Pak. Yohanes pasal 6 ayat 63. Oh, 63. Rohlah yang memberi hidup. Iya. Roh di sini roh huruf besar ya. Ada roh. Iya. Huruf besar itu adalah Siap. roh Allah sendiri. Roh Iya, huruf roh. besar. Rohlah yang Rohlah yang memberi hidup. daging sama sekali. Saya Daging ini, sama Pak. daging sama sekali tidak berguna. Yang saya Terus, minta sabar. Daging sama Perkataan yang kukatakan. perkataan yang Biar. kukatakan kepadamu. Ini kata Yesus ya. ya Roh dan hidup. Adalah roh dan hidup. Jadi roh definisi dan hidup roh. itu, Kalau fungsi roh itu saya ngerti, Pak. Fungsi roh. nanti saya bacakan fungsi roh. Kalau mau. fungsi roh, Nanti saya bacakan Pak. Tidak usah Pak, sekarang. kalau Ada dalilnya. fungsi Pak, saya bergiliran kita. Kalau fungsi roh adalah menghidupkan, ya. Fungsi roh ada 3. Fungsi roh Fungsi roh menghidupkan. Oke, itu fungsi roh. Jadi yang tadinya benda mati seperti mayat, jenazah, tubuh manusia. You tidak tahu. You tidak pernah sekolah Definisi bagian yang ini. saya minta, You tidak pengertian tahu, roh. tidak tahu. Ya, definisi Pengertian roh itu apa? Roh adalah Ada itu. Nanti saya baca fungsinya. itu fungsinya. Itu fungsinya. Tidak. Fungsinya lain. Saya ngerti kalau Tidak. itu. Tidak. Kejadian Fungsinya 6 lain. nomor 3. Saya ngerti itu fungsinya. Bukan. Ayub 23 nomor 7. Ngerti saya, Pak. Yang saya tanya bukan fungsi. Yang saya tanya yang saya tanya definisi roh, bukan fungsi roh. Oke? Ini Anda pendeta kan? Oh, jangan jelas. Nah, silakan jelaskan. Roh adalah, silakan. Tidak. Tidak. Apa tidak? Ya, Kena sutrum ya, Pak? Yohanes 6:63. Itu fungsi roh, Pak. Itu fungsi roh. Sabar. Biar. Itu fungsi roh. Saya ngerti fungsi roh menghidupkan, memberikan kemudian kekuatan di dalam diri manusia untuk hidup. Jangan ajarin saya kalau itu. Saya ngerti fungsi roh. Roh itu adalah sesuatu yang kemudian menjadi kehendak Tuhan dalam diri manusia atau diri makhluk. Gitu. Nah, sekarang definisi rohnya itu apa, Pak? Pengertian roh itu apa? Sekarang kita masuk ke Pengertian roh. Silakan. sistematis. Sudah sekarang fungsi pengertian satu sudah. Enggak, definisi roh dulu. Pengertian roh. Pengertian Nanti juga, fungsinya. ini fungsinya sekarang. Fungsinya. Pengertian dulu. Pengertian roh itu apa? Roh adalah Tadi sudah Yohanes 6 ayat 60. Yohanes 6 ayat 63. Yohanes 6 nomor 63 itu fungsi roh memberi hidup. Salah. Lalu apa fungsinya roh?
Nanti saya bacakan, dengar. Apa fungsi roh? Nanti dengar, saya bacakan. Baca. Fungsi roh Baca memberi Yohanes hidup. 4. Baca Yohanes 4 ayat 14. Oke. Fungsi roh ada di 3 fungsi. Ya. Fungsi tugas pokok dan fungsi roh ada di Yohanes 14. Baca. Ya, Oke. semua Semua itu kukatakan itu kukatakan kepadamu kepadamu dan akan mengingatkan kamu 1 dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, sekarang pertanyaan saya, definisi roh itu apa? Baca terus. Loh, tadi perkataan Oh, saya belum kemana-mana ini. Saya masih bertanya, roh itu apa? Roh adalah Definisi roh Pak, ayat 63. Hadis nama dan Pak Suma. saudara. Pak Suma, Saudara. pernah belajar Ya. etimologi atau tidak? Pernah Pernah. belajar- Makanya itu yang saya tanya, saudara. Justru saya bertanya, roh itu apa? Roh adalah Hadis nama ayat 63. Dengar baik-baik. Jangan dalil. saudara, Yohanes 6 itu fungsinya. Fungsi roh Salah. dan roh itu jangan beda. ajar saya, salah. Saya bertanya Jangan ajar fungsi. saya. Salah. Bukan. Saya bertanya definisi roh. Ayo, silakan Pak. Semangat nipunya Pak. Semangat nipunya, silakan. Saya minta definisi. Dengar baik-baik sepanjang. Pengertian. Ayat 63. Pengertian roh. Roh adalah Rohlah yang memberi hidup. Terus roh adalah daging sama sekali. dengar dulu, dengar. roh adalah Loh, kau potong-potong dengar dulu. Nanti kau tidak mengerti. roh adalah Bukan, dengar. Dengar dulu. kok bukan Salah itu. roh adalah Jangan giring. Jangan giring. roh adalah Sabar bang. Roh yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. itu fungsinya Cak Kangkung. Dengar dulu. Cak Ayu dan Cak Kangkung, saya tidak tanya fungsi roh. Yang saya tanya pengertian roh. Ya, dengar sekarang pengertian rohnya. Sekarang Ya, pengertian silakan. rohnya. Dengar Ya, sekarang roh, pengertian rohnya. Marahi dulu Bang Juma, abang dibilang Cak Kangkung, marahi dulu. Dengar. Ya, silakan. Katakan kepadamu adalah roh dan hidup. Bagian B-nya perkataan. Saya minta definisi pengertian Cak Kangkung. Ya ini dengar. Kau jangan ajar saya. Jangan ajar saya. Katakan kepadamu Kau tidak adalah usah. roh dan hidup. Ini bagian B-nya kita mau jelaskan pengertian roh. Yang belakang jangan ngajar, yang belakang jangan ngajar. Silakan. Definisi roh, pengertian roh adalah Bukan begitu. Terbalik-balik. lah, saya bertanya pengertian roh. Contoh, Ya, dengar. contoh. Saya mau jawab. Pengertian Tuhan. Pengertian Saya ber- Tuhan. Tuhan adalah esensi atau hakikat yang menciptakan. Itu Tuhan. Itu Tuhan, definisi Tuhan. Itu menurut Manusia salah. adalah makhluk yang terdiri dari Salah. jasmani Salah. dan rohani. Itu manusia. Salah. Oke? Kambing adalah binatang yang Salah. masuk dalam Salah. kategori herbivora. Nah, yang saya tanya sekarang roh. Roh adalah titik-titik. Salah itu. Roh adalah Padang-padang mic lagi. Jangan pandu. Ini firman catatan. Kita tidak boleh pandu itu roh pemalsuan. adalah Tidak boleh pemalsuan. Jangan giring ya. Pemalsuan ayat. roh adalah Tidak, bukan begitu. Stop. Saya baca. roh adalah Salah. Kau mengiring apa? Otak. Saya jawab. Oh, Saya ya. ingin jawab saja. roh adalah Stop. Dengar ya. Yohanes 6 ayat 63. Dengar. Bagian B. roh adalah Bagian B. Bagian B. Dengar. Yohanes Roh tidak bisa lihat dengan kasat mata. Roh itu adalah zat begitu. saya minta Hey. definisi. perkataan yang kau katakan Yang tidak Masa belajar roh secara adalah sistematis. perkataan? Stop. Roh adalah perkataan, bukan. Roh adalah Aduh, dengar dulu sudah. roh adalah Bisa dilihat.
Kau hadapi, Jangan potong-potong itu. kau hadapi orang. Iya, saya belum menemukan Kau hadapi jawaban saya. dari saudara Coba. ini. Hadapi Roh saya. adalah, Dengar sekarang saya mau jelaskan. Jangan banyak Silakan. tanya terus. roh adalah, Dengar sih. Perkataan- Ini saya baca menurut dalil. Jangan you putar balik dalil. Dalil- roh adalah, Jangan putar balik dalil. Saya mau bacakan. Kau dengar dulu. Wah, roh Ustaz. adalah, otak. Stop. roh adalah, Jangan saya bacakan dalilnya. Saya bacakan dalilnya. Saya tidak ikut Anda. Yang kukatakan kepadamu Roh adalah- yang adalah roh. otak gini. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Perkataan Saya minta perkataan yang penjelasan kukatakan tentang kepadamu roh. adalah Roh dan hidup. perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Itu definisinya. itulah yang saya tanya, roh itu apa, Cak Kangkung? Roh, saya balik. Ya sekarang saya balik. Saya balik dari catatan kitab suci, dalilnya saya balik. Ibu terus. Roh adalah perkataan-perkataan Yesus yang memberi hidup. Kok roh adalah perkataan? Dasar bahlul. Kau tidak tahu, kau tidak mengerti. Mana ada Kau roh adalah sesat. perkataan? Bang Suma, saya sudah ikuti Mate meja. ajaranmu sesat. Subaidah, Ajaran sesat. Subaidah, saya Kau tanya roh belajar itu di mana? apa? Kau belajar. Saya tanya roh itu apa? Oh, perkataan-perkataan Yesus. Ya toh. Di mana? Di mana kau dapatkan ilmu roh itu adalah perkataan? Di mana? Sekarang you bicara bernapas itu apa? Sekarang saya mau tanya. You Bernapas yang itu enam, apa? Yang Tuhan. Yang saya tanya, roh. Saya tanya. Apa? Adam itu apa? Adam itu manusia. Ya yang dia hembuskan itu apa? Itu napas Napas. dan kata-kata. Napas dan kata-kata. Sekarang yang saya tanya, dihembuskan. berarti roh itu adalah makhluk, gitu. Adam. Otak. Berarti roh itu adalah Adam. Otak. Pakai otak. Loh, saya tanya roh kenapa lari ke Adam, Cak Kangkung? Itu kamu tuh. Saya mau jelaskan. Ya udah, silakan Dan jelaskan. Roh adalah, you punya napas dengan you punya kata-kata itu adalah roh. berarti roh itu ciptaan. Apa? Berarti roh itu ciptaan. You diciptakan dengan roh. Kalau tidak ada roh, you punya daging tidak ada roh. Darah tidak Anda ada. tadi saya tanya kan, roh itu apa? Sudah dijelaskan di ayatnya, jelas kok putar-putar. Mana ada roh adalah? Loh. Ini Mana? manggilin you. Anda kan penyembah roh. Nah, sekarang giliran saya menjelaskan kepada saudara. Oke? Emosi dia. Emosi kalau di kita yang mau menjelaskan. Sekarang saya yang menjelaskan kepada saudara. Roh ini akar katanya berasal dari bahasa Arab. Jadi roh adalah ciptaan Tuhan yang berupa unsur non fisik. Itu roh. Tadi saya bilang Itu roh. Roh adalah makhluk ciptaan Tuhan yang berupa non fisik atau non materi yang ada pada diri makhluk. Apa buktinya? Apa buktinya? Saya kasih dalil. Saya kasih dalil. Kejadian, dengar. Kejadian 6 nomor 3. Saya bacakan kepada saudara. Ayat bentar. Di mana ayat Qur'annya roh ciptaan? Dengar. Mana Dikatakan bahwasanya, dengar dulu. Kejadian 6 nomor 3, rohku tidak selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Ini roh Tuhan yang tinggal di dalam diri kita. Coba Anda lihat di Zakaria 12 nomor berapa? Nomor berapa? Nomor 1. Anda baca. Zakaria 12 nomor 1. Apa bacanya? Inilah firman Tuhan tentang Israel yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. jangan padam-padam, maaf.
Oke ya. Para manusia ini. Jadi kalau tadi ada manusia stupid muncul, mana ayatnya dalam Al-Quran roh diciptakan? Allah khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu. Terjawab? Otak. Jadi apa itu roh? Roh adalah makhluk. Dengar. Roh adalah makhluk ciptaan Tuhan berupa non fisik atau non materi. Penyembah roh adalah penyembah makhluk. Penyembah makhluk adalah pengikut setan. Pengikut setan tempatnya di neraka. Pantaslah kemudian Kristen di dalam Matius 7:22 sampai 23 diusir Yesus karena ternyata Kristen penyembah makhluk roh. Roh itu adalah bisa sebagai setan. Di mana dalilnya roh itu setan? Di mana dalilnya roh adalah setan? Baca Matius 4. Number 1. Number 2. Baca. Saya bacakan. Kalau Anda tidak percaya bahwa roh itu adalah setan, saya bacakan kepada saudara, biar saudara bisa waras, jangan gila permanen. Maka Yesus dibawa roh ke padang gurun untuk dicobai siapa? Itu Siapa? Iblis. tidak mengerti. Siapa? Iblis. Berarti roh sama dengan Iblis. roh sama dengan iblis. Dalilnya mana? Matius 4 nomor 4 nomor 1. Roh adalah iblis. Di mana dalilnya murid-murid Yesus? Di mana dalilnya murid-murid Yesus mengatakan Yesus itu adalah iblis dan roh? Di mana? Ada tidak kemudian murid Yesus mengira Yesus itu iblis? Ada enggak? Ada enggak? Ada. Mau dalil? Lukas 24 nomor 37. Dan mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat roh. Jadi roh itu adalah hantu alias setan. Jangan di mute, biarkan dia colok. Apa? Jangan di mute. Ini orang Kristen jangan ikut dan mualah bawas. Kan lucu kalau dia ngomong, kan lucu. Bisa tertawa. Dia tidak logis. Nah, tengoklah. Dia tidak sistematis, tidak objektif, tidak logis. Pikirannya kacau. Ya biar nggak apa, biarin aja. Penjelasannya tidak logis, pindah-pindah, tidak sistematis. Kan lucu terus sistematis. Kan lucu kan? Tidak sistematis, penyesat. Orang Kristen dengar ya, ini semua ini penyesat. Kan lucu Saya kan? sudah ikuti dia penyesat. Coba saya berbicara dulu. Kan lucu kan? Semua ini penyesat. Orang Kristen Matius 4, Yesus murid-muridnya kaget dan ketakutan sebab mengira Yesus itu adalah
Tuhan yang dengar, sama-sama kau dengar. roh itu apa? Kau dengar. Kau dengar. Kau Ya. tidak tahu. Jangan lupa Apa? nama pertanyaan. Kau lari-lari Silakan. terus. Ya silakan. Apa? Pertanyaannya Jadi apa, roh Bang? itu banyak. Jadi Enggak, saya tidak Dia- tanya yang banyak. Cak Ayu, saya enggak tanya. Saya tanya, apa bedanya antara Tuhanmu dengan iblis yang sama-sama roh? Jawab. roh iblis itu adalah pembunuh dari dulu dan dia suka memaki, membunuh orang, penjahat. Itu roh setan. Terus Yesus itu Bedanya suci. Tuhanmu? Bedanya Samanya Tuhanmu? Yesus itu dia roh yang suci. Saya bacakan samamu ya, Dek. Kubacakan samamu Ulangan 32 nomor 39. Di situ dikatakan apa? Ketahuilah, dengar. Kamu nggak bisa menerima pengajaran karena dalam dirimu ada setan. Saya tidak Dengar. perlu pengajaran Anda penyesal. Akulah yang mematikan. Aku juga lah yang menghidupkan. Itu siapa? Yang bisa mematikan menghidupkan menurut Anda siapa? Kalau saya bisa Itu jawab. balik nanya. Tadi Anda mengatakan iblis itu adalah yang mematikan pertama kali. Oh, salah. Pertanyaan saya. Salah. Kamu tadi yang baca dalil. Dan betul. Cuma Iblislah yang menjadi bapakmu dan kau mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Dialah pembunuh manusia awal mula, betul? Maafkan Zat. Ya, Betul? itu roh iblis dan beda dengan Nah, itu roh roh Kristus. iblis. Sekarang Beda yang dengan maha roh mematikan di dalam Ulangan 32 nomor 39 itu siapa? Beda dengan roh Kristus. Dasar koplak. Nanti Pendeta buah-buah roh, bajingan. buah-buah roh. Cuma Sekarang saya baca nipu-nipu buah-buah jemaat. roh. Tukang Hai. kumpul siri. Hai, dengar, Hey. saya mau baca buah-buah roh. Kau Kau tidak itu- tahu roh. Kau hanya bisa Kau tidak menipu tahu jemaat. roh. Kau dengar saya. Kamu pungut siri 10 Kau tidak kilo tahu per roh. bulan dari Kau tidak tahu jemaatmu. Ah, kau itu penipu, pembohong kau itu. Kau itu wakil setan di atas muka bumi ini yang kemudian mengumpulkan orang-orang yang tak berakal menjadi pengikutmu. Saya bertanya dengan Sopian, apa bedanya antara setan dengan Tuhanmu yang kau imani? Tuhanmu itu adalah roh, setan juga roh. Saya minta Anda menjelaskan apa perbedaannya antara setan dengan Tuhanmu yang kau sembah. Tuhanmu bertanduk 7 bermata 7, setan pun bertanduk. Bedanya apa? Kau ditanya baik-baik, kau tidak mau menjawab, malah kau seakan paling pintar. Dengar, saya jelaskan. Yesus adalah roh suci, sedangkan iblis adalah roh jahat. Kok Roh loks? jahat. Mana ada loks lagi? Ini kalau gigi tinggal satu banyak cerita kayak gini jadinya nih. Roh jahat. Iblis Ya, adalah roh jahat. Kau tuh yang roh Yesus jahat adalah roh tuh. suci. Bagaimana Anda bisa membedakan antara roh jahat dan roh suci? Dari buah-buahnya, saya baca buah-buahnya. Oke. Nah, sekarang silakan dengar. buah-buahnya. Saya Buahnya, baca buah buah-buah dari roh jahat itu apa? Sekarang saya baca ya, kau dengar. Ya. Ayat 22. Buah-buah roh. Galatia 5. Galatia 5 Ayat 22. ayat 22. Ya, Dengar, buah-buah roh. ya. Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah Ya, roh gak usah kau sebut ulang. Aku udah hafal. Baca. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, Nah itu roh, kesabaran, itu katanya, kemurahan, itu bagus, itu bagus katanya setan, buah roh setan itu katanya kasih. Jadi itu buah-buah roh. Kalau buah-buah setan baca buah-buah roh jahat. Nah coba Jahat. buah-buah roh setan Buah apa? daging. Satu. Buah-buah daging. Baca. Kok buah daging roh? Bahlul. Oh, berlawanan Bukan dengan daging, jenis roh. daging. Karena keduanya Keinginan daging itu yang dikuasai oleh roh. Bodohnya orang Bodoh ini kau. sok Kau tahu pintar. Alkitab di mana? Ini roh Bodoh bukan yang daging Alkitab. Cak Ayu yang yang kita ajar bahas ini Al-Quran. roh. Kau ajar Al-Quran. Kau ajar Yang kita Al-Quran. bahas ini roh kok larinya ke daging. Kau dengar. Dasar pemakan biji peler babi ya kayak gini modelnya diskusi. Pendeta tidak ada otaknya. Yang dibahas ini roh kok larinya ke daging. Kita tidak sedang membahas biji pelermu. Ini kita bahas daging apa roh bukan daging. Paham? Kau tidak tahu. Penyesat kau dengar, penyesat. Penyesat pula. Penyesat kau dengar. Saya Cuma penyesat bertanya, kau dengar. buah-buah dengar. roh Kau iblis itu tidak tahu. apa? Kok lari ke Alkitab, daging? Kau bicara suma kau bicara Al-Quran boleh. Alkitab kau tidak tahu. Saya sudah ikuti. Sekarang dengar. Daging dikuasai oleh iblis. Daging dikuasai oleh iblis. Kok lari ke daging? Daging
Zakaria 12 nomor 1, daging membungkus roh yang Jangan lari. adalah dari Tuhan. Apa sih orang ini? Rok huruf besar atau huruf kecil? Semua tidak mengerti. Bedakan. Rok huruf besar dengan huruf kecil itu beda. R huruf besar dan R huruf kecil itu beda. Ya? Apa? Kalau kau tidak bisa bedakan, kau kacau di situ. Ya boy penyesat. Ya boy penyesat. Kau kacau. Kalau tidak mengerti rok L huruf besar itu untuk YHWH. Kalau YHWH lagi kau bawa. Kau bawa lagi Tuhannya Yahudi. Maka belajar bahasa. Ngapain kau bawa Tuhannya Yahudi? Di mana dikatakan di dalam kitabnya Yahudi bahwa Yod-Heh-Vav-Heh itu roh? Di mana? Di mana? Hah? Hei, pemakan siri. Di mana dikatakan Yod-Heh-Vav-Heh itu roh? Di mana? Kau dibaik-baikin kau, melonjak kau ya. Di mana di kitabnya Yahudi bahwa Elohim itu roh? Di mana? Sekarang stop. Sekarang saya bicara bahasa dulu. Kita bicara bahasa. Karena ini tidak mengerti bahasa. Roh adalah Tuhan. Roh adalah Tuhan dengan dengar. Oh, jangan potong. Potong sembarang saja. Kau mau berbicara mengenai bahasa. Dari tadi sampai sekarang kau belum kasih definisi. Roh adalah penjelasan tadi sudah dijelaskan. Kamu ingin berbicara mengenai bahasa bukan? Roh adalah Sekarang saya mau bicara bahasa. Ini iya, roh adalah apa? Roh adalah Ya perkataan tadi tuh. Roh adalah perkataan Yesus yang memberi hidup. perkataan. Roh adalah perkataan. Dasar penyembah setan. Mana ada roh adalah perkataan? Bahlul. Inilah kalau Anda cuma modal percaya, tidak dibarengi dengan ilmu, bertemu dengan Bang Suma kayak gini kalian. Disinilah kebodohan Anda. Roh adalah Disinilah kebodohan Anda. Roh adalah Disinilah kebodohan Anda. Roh adalah Disinilah kebodohan Anda. Roh Sudah adalah dijelaskan masih bertanya kebodohan Anda di situ. roh adalah Disinilah kebodohan Anda. Lompat lagi pindah pertanyaan. Pindah-pindah. roh adalah Penyesat Alkitab. Kau penyesat Alkitab. roh adalah macam. Penyesat. Kau di punya roh YouTube penyesat. orang pada tertawa semua di YouTube loh. Ya biar tertawa supaya mereka tahu. Roh adalah Seperti Penyesat. roh adalah Penyesat kita. roh adalah Penyesat kita. roh adalah penyesat. roh adalah penyesat. Roh penyesat yang ada di dalam Anda. Rumah penyesat. Tuhannya penyesat. Tuhanmu penyesat Tidak dia. Kristen penyembah Rumah roh. punya kata-kata itu penyesat. Menyesatkan Alkitab. Iya, saya cuma bertanya saudara. Roh Rumah punya adalah kata-kata itulah roh yang saya penyesat. tidak berkata yang lain. Saya cuma bertanya. Roh adalah Roh adalah kata-katamu sendiri yang kau ada keluarkan dengan napas yang kau sedang kalau tidak kau mati. berarti kau menyembah makhluk. Makhluk apa? Roh itu tidak bisa kau Katamu roh tadi. Roh adalah kata-kata yang keluar dari diri Bang Suma. Berarti kau menyembah kata-katanya Bang Suma. Terus kalau kau dasar ini tidak cerdas ini. Kau tidak cerdas. Tidak cerdas. Kau katakan kau barusan misalnya. roh adalah sembahanmu. Oke, Roh kita tepuk adalah tangan. roh Sembahanmu adalah adalah roh. roh Tepuk adalah tangan, kita hargai. musuh yang tidak Ketika saya cerdas. tanya roh itu apa, kau katakan roh adalah kata-kata yang keluar dari Bang Ya, Suma. kau belajar. Berarti kau penyembah Kalau gitu. makhluk. Sekarang Bang Suma, saya pindah ke etimologi. Kalau menurut bahasa Ibrani roh itu apa? Ruah, Kalau angin. diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu apa? Ruah, angin. Terus apa lagi? Oksigen. Terus apa yang ditiup ke dalam Adam Angin, itu apa? oksigen. Terus oksigen itu apa? Oksigen itu in materi. Apa? Yang bukan materi yang nampak seperti yang kita lihat, non materi. Apa? Oksigen itu non materi? Iya, yang jelas ruah. Anda kan bertanya, apa ruah dalam bahasa Ibrani? Apa roh dalam bahasa Ibrani? Ruah. Apa ruah itu? Angin, oksigen. Dah selesai.
Ya, benar. Di mana di dalam kitabnya Yahudi bahwa Tuhan itu adalah roh, Tuhan itu adalah angin? Di mana? Tadi saya sudah baca. Coba bertanya, coba baca ulang. Apa? Baca Apa? ulang. Saya baca ulang Apa yang dalilnya mau ya. baca? Apa? Dengar, ini Yesus sendiri yang katakan. Tapi R di sini huruf besar ya. R huruf besar ya. Mati meja. Ibraninya apa hurufnya? Pertama, huruf apa? YHWH. Kalau Arabnya berbicara ya roh, Allah. berbicara roh. Roh Ibraninya ruah. Yohanes 6 Nah, ayat ruah. 63. Apa artinya dalam bahasa Indonesia ruah itu? Yohanes 6 ayat 63. Tadi sudah jelaskan, you sendiri sudah jelaskan. Tanya ulang, banyak lagi otak. Ruah dalam bahasa Ibrani itu apa? Anda bisa lihat di dalam Kejadian 8 nomor 1 coba. Bisa Anda buka? Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup. Baca roh dulu, roh. Coba. Coba. Ayo. Ya, coba baca. Yohanes 4 ayat 4. Kamu tidak sistematik. Yohanes 4 Saya baca ya. ayat 4. Saya baca. Dengar. Tolong di-mute. Tolong di-mute. Dengar. Tolong di-mute. Saya bacakan Kejadian 8 nomor 1. Teman-teman muslim, pemula-pemula yang ingin terjun di dunia apologet untuk menyadarkan saudara-saudara Kristen kayak si Abo ini, dengarkan. Orang Kristen jangan Kejadian lihat cuma 8 nomor 1. Dia tidak belajar secara Kejadian 8 nomor 1. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Apa bahasa Ibraninya angin? Bahasa Ibraninya angin adalah ruah. Silakan, you jelaskan. Saya jelaskan. Kejadian 8 nomor 1. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia di dalam bahtera itu. Dan Allah membuat ruah menghembus melalui bumi. Apa itu? Kejadian 1 tidak tulis itu. Angin. Ruah artinya angin. Saya baca lagi. Mazmur 104 nomor 4. Supaya kalian ini belajar. Ya, belajar itu penting. Supaya kalian itu bisa waras, jangan gila kayak ya boy. Dengarkan. Kau yang gila, membuat angin. Kau tidak bisa jelaskan dari Al-Quran. Kau jelaskan dari Al-Quran. Kalau yang Alkitab. Saudara-saudara yang di Papua jangan gila kayak ya boy. Yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu dan api yang saudara jangan ganggu saya saudara jangan ganggu saya dulu saudara ya. Yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu. Yang membuat dalam bahasa Ibrani disebut asa. Asa itu menciptakan atau membuat. Sedangkan angin di situ jelas dikatakan dengan kata ruah. Berarti asa ruah. Artinya menciptakan angin atau membuat angin. Ternyata roh itu adalah angin. Engkau menyembah angin, engkau menyembah roh, engkau menyembah angin. Oh my God. Ternyata Karisteng Yaboi penyesat, penyembah angin. Mau lagi bukti? Saya kasih lagi bahwa saya kasih lagi supaya kau tahu bahwa kamu itu penyembah angin. Ayub 27 nomor 3. Allah itu adalah roh. Penyesat. Ayub 23 nomor 3. 27 nomor 3. Dengar. Selama napasku masih ada padaku dan ruah Elohim masih ada di dalam lubang hidungku. Pertanyaan saya, ruah Elohim yang ada di dalam lubang hidung Ayub itu apa? Jawab. Ya boy, saudaraku si pemakan dedak, dengarkan. Ayub 27 dikatakan ruah Elohim masih ada di dalam lubang hidungku. Itu kata Ayub. Pertanyaan saya, ruah Elohim yang ada di lubang hidung Ayub itu apa? Jawab. Pemakan dedak, dengar. Ruah Elohim yang ada di dalam lubang hidung Ayub itu apa? Jawab. Penyesat, kau stop. Pemakan dedak, dengar. Ruah Elohim yang ada di lubang hidung Ayub itu apa? Jawab. Kau tidak mengerti roh. Jawab. Kau tidak mengerti roh.
Ruah Elohim yang ada di lubang hidung Ayub itu apa? Kau Jawab. tidak mengerti, Rob. Kau tidak pernah belajar. Kau tidak pernah saudaraku belajar pemakan apa dedak, itu. dengarkan. Ya boy pemakan dedak. Penyesat. Satu Penyesat, kuintal jangan satu ikut. bulan. Saya ingin Penyesat, dia bertanya, tidak pernah belajar. ruah Saya Elohim sekarang yang ada dengan di lubang penyesat. Ayub itu apa? Jawab. Penyesat. Penyesat. Pemakan dedak, dengar. Weh Bang Suma, Penyesat. roh itu pribadi. Iya, ada lagi. Roh itu pribadi. Iya, Kau tahu. iya. Iblis yang suka mati dan membunuh. Kau Saudara penyesat. Yabui, Sudah kelihatan dari kau saudara punya lidah Yabui saja. pemakan dedak, dengarkan saya Dari kau kawanku. punya lidah. Udah ya boy, kita turunkan aja ganti pemain ya. Oke. Saudara Udah, Yabui,